Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dapat bertemu kembali dan dapat belajar materi geografi. Untuk materi yang akan kita pelajari, bab 1 membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah dan tata ruang ini memiliki kompetensi dasar yang diharapkan. Yang pertama adalah anak-anak dapat memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Dan keterampilan yang diharapkan adalah membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, provinsi berdasarkan wilayah tempat kalian tinggal. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bu Ria berharap anak-anak mampu mempelajari materi dan menjelaskan pengertian tentang wilayah. Yang kedua, mendeskripsikan wilayah formal dan wilayah non-formal. Yang ketiga, menjelaskan pusat pertumbuhan. Dan yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi teori-teori dari pusat pertumbuhan. Baiklah, kita simak pembelajaran kali ini. Mari anak-anak, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian wilayah. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan wilayah? Nah, kadang-kadang kita menyebut wilayah itu ada yang berwujud daerah, kota, desa, hutan, dan lain-lain. Wilayah merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah dengan tujuan tertentu. Pengertian wilayah menurut Taylor itu adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari wilayah lainnya. Jadi dapat disimpulkan wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan itu berbeda sekali dengan wilayah pertanian. Pembagian wilayah yang pertama adalah wilayah formal atau disebut juga dengan uniform regional, yaitu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik maupun berdasarkan kriteria sosial budaya. Wilayah formal ini jika dibedakan berdasarkan kriteria fisik, maka kita hanya melihat dari penampakan topografinya, dan jika dari sosial budaya kita melihat bagaimana kondisi sosial budaya di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu wilayah fungsional atau disebut juga dengan nodal region. Wilayah ini dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya wilayah Jabodetabek. Secara fisik dia memang berbeda atau sifatnya heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dan saling memiliki peran masing-masing atau memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya. Berikut adalah konsep batasan wilayah formal. Jadi wilayah formal ini terlihat sangat jelas antara aliran sungai, jalan, ataupun puncak pegunungan. Juga ada batasan samar, yaitu batasan wilayah pedesaan dan wilayah administratif. Jadi anak-anak bisa melihat gambar di situ memiliki wilayah-wilayah yang berbeda sehingga ada warna-warna yang berbeda. Berikut adalah gambar atau pembagian dari wilayah fungsional. Jadi wilayah fungsional itu contoh di situ ada sebuah gambar yang titik tengah itu adalah kota, sedangkan di sebelah-sebelahnya itu adalah persebaran wilayah pedesaan. Jadi kota ini memang dikenal dengan istilah center atau istilahnya adalah pusat. Jadi pedesaan-pedesaan itu
memberikan manfaat terhadap wilayah kota. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah wilayah vernakuler. Wilayah ini memang tidak disebutkan di LKS, tetapi perlu anak-anak pahami. Wilayah vernakuler ini merupakan ciri dari wilayah yang didasarkan pada persepsi, pikiran, atau emosional sejumlah orang atau kelompok. Dia berkaitan erat dengan identitas budaya. Karena wilayah ini disebut dengan perseptual, jadi dia sesuai dengan persepsi sosial budaya masyarakat. Oke, memasuki pembelajaran yang ketiga yaitu perwilayahan. Dalam suatu program perencanaan, perwilayahan memiliki peran yang cukup penting. Hal ini karena perwilayahan sangat berguna untuk mengetahui variasi karakter dalam suatu wilayah tertentu. Definisi perwilayahan itu adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu. Apa sih tujuan perwilayahan itu? Nah, tujuan perwilayahan ini adalah untuk merencanakan atau perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama, meratakan pembangunan untuk menghindari adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di suatu daerah tertentu. Dan yang kedua, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap daerah. Yang ketiga, mengarahkan pembangunan bukan hanya untuk pemerintah, melainkan juga kepada masyarakat umum dan pengusaha. Nah, sekarang penggolongan wilayah secara garis besar terbagi atas 5. Ini secara garis besar. Yang pertama adalah natural region, wilayah alamiah atau fisik. Dia dibedakan berdasarkan ketampakan alam seperti pertanian dan kehutanan. Yang kedua, single feature region. Jadi dia ini dibedakan berdasarkan suatu ketampakan wilayah, berdasarkan iklim, hewan, atau cuaca. Yang ketiga adalah generic region. Dia didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu, misalnya wilayah hutan, hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu saja seperti anggrek. Yang keempat, special region dicirikan kondisi geografis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan penduduk setempat. Yang kelima adalah faktor analisis region, jadi wilayah analisis faktor berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analitik. Penentuan wilayah ini berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung, kentang, atau sayur.